Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Saudaraku, pada kesempatan ini kita pada kondisi dan situasi Idul Adha tahun 1443 bertepatan dengan bulan Juli, ya. Bulan Juli ada yang lebaran tanggal 9 Juli dan tanggal 10 Juli tahun 2022. Saudaraku, pada bulan Idul Adha ini Zulhijjah, ya, umat Islam itu terpanggil oleh Allah, ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dipanggil oleh Allah, ya, bagi mereka yang mampu, ya, punya kemampuan untuk pergi haji. Nah, saudaraku, haji ini sebagai kesempurnaan bagi kita umat Islam, keislamannya, ya. Setelah 4 rukun Islam yang lainnya dilaksanakan dengan baik dengan hasil takwa, hasil Ramadannya yaitu la'allakum tattaqun, ya. Ramadan itu orang yang beriman disuruh puasanya. Orang beriman itu hasil dari sholatnya. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholatnya itu menjadi manusia yang berkualitas iman. Nah, karena sholatnya itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya itu kemudian bisa berbagi rasa. Wa mimma razaqnahum yunfikun fawailul lil musallin wa yamna'unal ma'un. Itu sholat. Nah, sholatnya didasari atas syahadat keimanan kepada Allah dan Rasulnya yang mantap. Jadi kesimpulannya orang pergi haji itu mereka sudah punya bekal dari 4 rukun Islam, ya, yang puasa menghasilkan takwa, ya. Wa tajawwadu fa inna khairaz jadi takwa. Nah, disinilah jemaah sekalian, saudaraku, ya, di mana saja berada, ya. Semuanya ini menjadikan kita dalam konsep bagaimana membangun masyarakat Islam dimulai dari diri sendiri, dari syahadat sampai syamul Ramadan, yang akhirnya Allah panggil mereka yang lulus Ramadannya untuk pergi haji. Mereka ke sana bernostalgia, ya. Dalam syariat haji di sana akan mengenang bagaimana Nabi Ibrahim dalam perjalanannya dirangkum dan dilestarikan dalam manasik haji, ya. Saudaraku, manasik haji itu salah satunya adalah kita siap dengan pakaian ihram putih-putih, artinya kita siap bersih, badan kita semua harus bersih, harus putih, ikhlas karena Allah. Terus tawaf pengeliling Ka'bah, pandangan hidup kita hanya menuju kepada satu arah pandangan. Jangan melirik kanan dan kiri, ya. Ya, artinya apa? Artinya kita ini Ka'bah adalah kiblatku. Ka'bah adalah arah daripada persatuan umat manusia. Jangan melirik ke blok barat dan blok timur. Laisa biro an tuwalu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, ya. Walakinal biro man amana billah. Jangan berpandangan ke kiri-kirian, ya, ke barat-baratan, ke timur-timuran, ya, kepada kepercayaan Yahudi, Nasrani, dan kepada kepercayaan kepada nilai-nilai yang berkaitan dengan kemusyrikan, ya, dan lain sebagainya, ya. Yahudi, Nasrani itu laisa antu wal wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Tidak berkiblat ke barat, tidak berkiblat ke kiri, ke kanan dan ke kiri, ke timur, ya. Itulah sehingga berputar ke kiri 7 kali. Ibarat kita kalau pandangan kita hanya kepada Allah Sang Pencipta Ka'bah, sehingga akan kita ini memusatkan perhatiannya di situ dengan kemantapan kehusuan. Bagikan baud mur, ya, ketika kita berputar ke kiri, ya, berputar ke kiri, baud mur yang melekat, ya, dalam kayu, ya, atau dalam mur baud
Kalau kita putar ke kiri maka akan naik ke atas. Kalau kita putar ke kanan akan masuk ke bawah. Nah itu iman kita akan membumbung melangit ya. Ketika kita Ka'bah memutar ke kiri ke atas terus muter. Terus ya muter sampai ke, kalau ke kanan muternya malah masuk ke dalam. Tapi muter ke kiri akan naik ke atas. Wah luar biasa. Ketika kita melihat Ka'bah kita akan ingat Nabi Ibrahim dengan Nabi Ka'bah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ya, bagaimana mengingat kita ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yarfa'u meninggikan, membangun Ka'bah. Luar biasa saudaraku. Kemudian kita dengan tahu bagaimana itu sa'i, lari kecil sang ibunda Siti Hajar ya. Nah, ketika mencari air untuk minum Nabi Ismail yang masih kecil. Tanggung jawab seorang ibu dalam menghidupi, jangan sampai anaknya mati kehausan. Tapi sang anak luar biasa saudaraku. Dengan hentakan kakinya terpancarlah air mancar ke atas. Jam-jam yang memancar ke atas. Artinya apa? Sebesar apapun seorang ibu harus bagaimana jangan biarkan anaknya mati kehausan. Sang anak juga jangan sampai melihat ibu bendanya susah dan sebagainya, tapi anak mampu dengan hentakan kakinya mampu berdiri di kaki sendiri, tidak ketergantungan kepada orang tua, mampu bisa menghidupi orang banyak, bukan untuk dirinya sendiri dan ibunya, tapi untuk orang banyak. Butuh minum di padang pasir. Luar biasa. Sebuah gambaran tanggung jawab ibu dan bagaimana upaya anak mandiri berdiri di kaki. Anak tidak menyusahkan orang tua. Nah, saudaraku, ya. Kemudian kita lihat bagaimana itu melempar jumroh berkaitan dengan penyembelihan Nabi Ismail. Saudaraku, ketika melempar jumroh itu saat Nabi Ibrahim membuktikan mimpinya, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaina ya ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya, kau telah membuktikan mimpimu maka ku ganti ya. Tapi saat mau menyembelih Nabi Ismail, iblis datang, jangan sampai dijadikan korban itu si Ismail kecil. Ibrahim, jangan kau buktikan mimpimu, mimpi itu bohong. Si iblis menggoda, dilempar sama batu. Itulah lempar jumroh. Artinya apa saudaraku? Ya, ketika memang ada iblis ada dalam diri dada kita, dalam pikiran kita iblis itu ya, kita singkirkan jauh-jauh. Kita lemparkan sifat keiblisan yang ada pada diri kita. Ya, yang ada dalam benak kita. Ya, sikap keiblisan harus kita singkirkan. Demikian juga ya, ketika saat orang ya menyembelih kurban, dipotonglah hewan itu. Ya, orang, wah ini kejam, ya memotong hewan, dipotong, kasihan hewannya. Ya. Nah disinilah ya, ketika orang yang berkemampuan untuk berkorban dia saksikan saat penyembelihan kurban, apa yang terjadi saudaraku ya, yaitu kita saksikan diri kita melihat korban yang kita persembahkan itu untuk fakir miskin. Artinya kita potong, sembelih sifat kebinatangan yang ada pada diri kita, dalam dada dan pikiran kita, sifat kebinatangan kita bunuh ya, sehingga akan mati sifat kebinatangan pada diri kita, sifat rakus dan ingin kaya sendiri, sifat medit, pailit, tidak mau berbagi. Maka itulah bagian dari sifat kebinatangan. Maka sedekahkan hartamu untuk orang miskin ya. Jadi bagian daripada sifat kebinatangan yang cinta harta adalah harta itu untuk fakir miskin. Yang terakhir saudaraku ya, ketika terakhir ya melaksanakan manasik haji, di antaranya adalah bagaimana kita tahallul, memotong rambut.
Artinya apa? Selesailah sudah manasik hajimu, kemudian ya tahalul, memotong rambut. Ini sebuah pelajaran buat kita, di mana dalam benak kita, di dalam kepala kita banyak pikiran-pikiran kotor, pikiran kotor. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dalam benak kita yang negatif, kita potong habis-habis, bahkan diperontos, digundul. Jangan ada tersisa pikiran kotor pun dalam kepala, pikiran kotor dan sikap-sikap yang suudon, pikiran terhadap orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, ingin menyalahkan orang lain, merasa diri paling benar. Nah, itulah ya selesai manasik haji. Maka Allah menyatakan dalam firman-Nya, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Baqarah ayat 200, ya, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Luar biasa saudaraku, ya. Di mana ya ketika selesai manasik hajimu fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum. Kita harus sadar mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Cintanya mengingat Allah itu lebih dari cintanya kepada ajaran nenek moyang. Lebih cinta kepada orang tua kita, cinta kepada Allah lebih tinggi lagi. Makanya setelah pulang dia dari ibadah haji di rumah, di kampung, dia menjadi pahlawan pembangunan di masyarakat, ya. Menjadi pahlawan pembangunan di masyarakat, ya. Dia menyenandungkan hidup Rabbana wa fil akhirati hasanah. Luar biasa saudaraku. Jadi pejuang Islam setelah pulang haji itu sadar diri mengingat Allah. Buktikan ya kesadaran mengingat Allah itu dalam kehidupan, saling berbagi, saling menolong, saling mengingatkan, jangan saling menjatuhkan, jangan saling mencaci dan memaki, tapi bagaimana membangun masyarakat dengan tujuan hidup hasanah di dunia, mengajak orang kebaikan di dunia. Itu namanya orang yang sempurna keislamannya. Bukan dia duduk diam saja, tapi dia aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat, memberi penyuluhan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tercerahkan dan terarahkan, dan merasa ada yang membimbing dan mengangkat kenyataan keterpurukan kehidupan bermasyarakat, bertetangga, sehingga apa? Sehingga akan ada wujud masyarakat yang aman dan tentram, karena ada pengayom orang-orang soleh, orang-orang yang mampu terbina melalui rukun Islamnya setelah pulang haji. Mudah-mudahan jemaah haji kita pulang menjadi pahlawan pembangunan, membangun masyarakat di sekitarnya. Demikian sebagai satu upaya bagaimana bagian umat Islam untuk membantu pemerintah dalam rangka merevolusi mental, ya. Jangan korupsi, jangan mabok, jangan membuka perusahaan-perusahaan yang bermaksiat. Itu akan ditutup oleh para pejuang-pejuang kebenaran, pejuang-pejuang kebaikan dunia dan akhirat. Jangan sampai kemudian membiarkan banyak kemaksiatan dan kedurhakaan di sekitarnya. Pemerintah juga harus membantu bagaimana menghapuskan tempat-tempat maksiat begitu, sebagai pejuang-pejuang yang dalam rangka mengajak kebenaran agar Pancasila tetap tercerahkan dalam bumi Indonesia, karena diamalkannya sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Umat Islam sekali melakukan perbuatannya, ya, semua sila teramalkan, ya. Demikian saudaraku, mudah-mudahan ya dengan melakukan sholat Idul Adha duduk sama rata, kemanusiaan tidak ada beda-bedanya. Sholat melaksanakan sila yang pertama,
duduk sama rata, tidak membedakan orang, itu sila yang kedua. Kemudian mereka duduk bersatu bersama berjamaah, sila ketiga, mendengarkan khutbah, jangan beribut dan bicara, ya. Kemudian itu bagian daripada sila yang keempatnya. Kemudian juga menunjuk khotib dan imam bermusyawarah, itu sila keempat. Dan sila kelimanya, saudaraku, habis sholat memotong hewan kambing dibagikan sosial kepada masyarakat, mengamalkan sila yang kelima. Satu perbuatan Idul Adha, ya, 5 sila terlampaui, teramalkan. Luar biasa konsep Islam ini. Demikian saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.